Kasihan ibunya nanti kepikiran. Ini harus ngerti. Jadi jangan korek julukannya Al-Hafid misalkan. Itu walaupun itu julukan baru, Al-Hafid untuk hafal Quran. Kalau julukan yang hafal Quran pakai Al-Hafid, berarti wong dulu Al-Hafid semua. Karena wong dulu kalau hafal Quran, anak 3 tahun dulu semua udah hafal Quran Al-Hafid. Cuma tidak apa-apa, biar senanglah, jadi semangat yang hafal Al-Quran. Ada julukan baru Al-Hafid. Kalau dulu tidak katik julukan Al-Hafid untuk penghafal Al-Quran. Julukan Al-Hafid yang hafal 300.000 hadis. Itu julukan Al-Hafid. Siapa itu Al-Hafid? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yang mensyarahkan Sahihul Bukhari, Fathul Bari 20 jilid. Itu Al-Hafid. Al-Imam As-Suyuti, yang mengumpulkan kitab yang kecil Jami'us Shaghir 10.000 hadis dari hafalan beliau. Itu kecilnya. Ada yang Al-Kabir, ada yang besar, berapa puluh ribu hadis, tidak tahu lagi. Itu Al-Hafidh. Ini bukan mengkritiki julukan sekarang, bukan. Biar tahu, biar juga kita yang hafid Quran jangan tertipu dengan julukan itu. Oh, Al-Hafidh udah cak-cak manobeh. Nah, kalau dulu biasa itu, anak kecil Al-Hafidh semua kalau begitu. Jadi itu julukan baru, bukan julukan lama itu. Mungkin itu di Indonesia baik caknya. Itu bid'ahnya orang Indonesia. Bid'ahnya orang Indonesia. Kalau di Arab sana gak katik julukan Al-Hafidh. Iya, jadi julukan Al-Hafidh tidak ada di Arab sana. Kenapa? Karena ya banyak yang hafal Al-Quran. Anak kecil hafal Al-Quran. Belum balik sudah hafal Al-Quran. Anak Abu Ya Sayyid Ahmad, namanya Sayyid Muhammad, kecil itu pernah setoran Quran sama anak di Mekah dulu. Itu sebelum balik sudah hafal Al-Quran. Berarti Al-Hafidh dong, gitu kan? Al-Hafidh, gitu kan? Cuman tidak apa-apa. Nah, cuman kita sebagai pengurus masjid jangan tertipu dengan gelar. Hafidh, Al-Hafidh, hafal Quran, LC misalkan. Terus suaranya bagus. Itu semua termasuk nilai untuk kita jadikan dia imam. Betul, hafal Quran, suaranya bagus, ada itu di syariat. Cuman ini penting juga, tahu tak dia hukum jadi imam itu bagaimana? Ketika dia mengalami, misalkan dia batal sholat, dia malu tidak, gengsi tidak untuk keluar, gitu. Tahan malu, kesian yang lain. Misalkan, ketika dia mendapati di antara jamaah ada orang tua yang hadir sholat tadi, ada yang bawa anak kecil lagi nangis, bisa dia mempraktekkan seperti yang dipraktekkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu juga nilai-nilai yang harus kita perhatikan ketika kita melantik atau menetapkan seorang imam baik di musalla atau di masjid kita. Itu masalah pertama. Kemudian masalah kedua, ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kata Nabi, la tusawwunna sufufakum, kata Nabi, perhatikan barisan soft kalian, salat, itu perhatikan, kata Nabi. Atau kata Nabi, kalau tidak kalian perhatikan, nanti muka kalian, maksud di sini muka, di riwayat lain hati kalian akan dipecah belahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dalik. Biarlah hadir, enggak apa. Biarlah hadir. Jadi begitu. Kata Nabi, kalau yang softnya tidak dirapikan, ini penting ini ma'asyarul hadirin. Itu jarang kita praktekkan sekarang. Soft itu harus rapat. Sufufuhum fis shalah kasufufihim fil qital. Ada pas lagi barisan perang hadapi musuh, jaraknya jauh-jauh. Tidak, dempet-dempetan. Jadi harus dempet. Patokannya bukan sajadah. Sekali lagi, ini banyak orang salah. Pokoknya di mana sajadah aku, di situlah aku. Samping ini sajadahnya di sini. Sejengkal misalkan beda, itu setan masuk. Kata Nabi. Kalau ada jarak antara musalli, antara orang salat, setan masuk. Kalau setan masuk, ya sudah, jangan harapkan khusyuk sudah. Kalau setan masuk, mikir inilah, mikir itulah, panjang pokoknya pikirannya. Jadi itu penting. Khusyuk kita dari barisan salat. Bawa sajadah tidak masalah, tidak mampu bawa sajadah. Cuman kalau gara-gara sajadah soft kita renggang, jangan bawa sajadah, tapi rapatkan kaki ketemu kaki, harus kaki ketemu kaki, jangan ada jarak. Di riwayat lain Nabi mengatakan kalau ada jarak masuk setan di situ, udah digoda kita. Terus itu pertama. Yang kedua kata Nabi, hati kalian akan pecah belah. Jadi efeknya luar biasa kan?
Efeknya atau dampaknya dari kita tidak menjaga barisan kita luar biasa. Hati pecah belah, ya sudah, tidak bakal ada umat muslim ummatun wahidah. Tidak ada umat yang bersatu. Kenapa? Salatnya baca itu. Itu kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dua masalah dari hadis yang kita baca barusan. Naam, Habib fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Karena yafa'u yadaihi dan ibaihi tidak tertohon bahas berada ida kabbara di ruku'i wa ida rama'a ra'sahu bi ruku'i wa ba'aruban kadzalika aidan wa qala sabit sallallahu alaihi wasallam rabbana wa lakal hamdu wa kata la yaf'alu dzalika bi sujud. Jadi ini hadis, ini masalah fikih. Sunnah 4 kali kita mengangkat tangan, takbir di dalam solat. Idza ftataha shalah, takbiratul ihram, Allahu akbar, itu pertama. Wa idza kabbara liruku, mau ruku, Allahu akbar, sunnah juga mengangkat tangan. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, ketika mau i'tidal, sami Allahu liman hamidah, itu sunnah mengangkat tangan. Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Kalau dari sujud mau ke julus, tidak sunnah. Atau dari sujud mau naik ke rakaat kedua juga tidak sunnah mengangkat tangan. Jadi sunnah mengangkat 3. Cuman di mazhab kita ada 4. Satu lagi mungkin nanti di hadis yang lain dari tasyahud awal. Dari tasyahud awal mau berdiri ke rakaat ketiga itu disunnahkan ngangkat tangan juga. Allahu akbar. Bukan takbirnya, ngangkat tangannya. Sunnah itu 4 tempat. Naam, fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. An-Sa'di bin Sa'din radhiyallahu anhu qala kana an-nasu yu'maruna an ayyadu ar-rajulu yadal yumna ala dira'ihil yusra fi sholat. Hasbuk. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu An Anasin. radhiyallahu anhu An Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Aba Bakri wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaqtatihuna sholata alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An-Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbutu baina takbir wa baina qira'ah iskatatan. Wa qultu bi abi wa ummi ya Rasulullah istatuka baina takbir wal qira'ati ma taqul qala Allahumma ba'id baini wa baina Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina maghribi wal maghrib. Allahumma nakbini minal khataaya kama yunaqqa as-sawbul abyadu minad danasi. Allahumma sil khataaya
مني الجنة حتى لو اشترطت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها ودنت مني النار حتى قلت أي ربي أوانا معهم فإذا امرأة حسبت أنه قال تخديشها هرة قلت ما شأن هذه قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا أطعم Fala hiya. جوعا لا لا تفضل. أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشيش أو خشاش الأرض. Nabi suatu hari lagi sholat, kata Nabi, ketika aku sedang sholat, danat minnil jannah, surga didekatkan kepadaku. Sampai-sampai kata Nabi, lawijtara'tu 'alaiha, kalau aku mau, kata Nabi, bisa aku ambil buah surga untuk kalian. Ini Nabi sholat, surga mendekat, bisa diambil Nabi. Ini orang-orang yang suka menjatuhkan atau mengkritiki kedudukan Nabi tidak tahu hadis-hadis seperti ini. Kelebihan Nabi besar Muhammad SAW. Lagi sholat, kata Nabi, surga marah, diparakkan sama Allah. Sehingga kalau aku mau ambil buahnya itu bisa untuk kalian. Wadanat minin nar, begitu juga api neraka, didekatkan sama Allah kepadaku. Sampai aku dalam hati berkata, awa ana ma'ahum, apakah aku termasuk penghuni neraka? Saking khusyuk, tawaduk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, aku melihat ada perempuan yang diazab sama Allah gara-gara kucing. Diazab gara-gara kucing. Kenapa? Dikurung kucingnya. Kucing peliharaan tapi tidak dikasih makan, kata Nabi. Jadi kalau kita punya peliharaan, kita tidak bisa ngurusnya, lepaskan. Jangan kita kurung, kita tidak juk makan. Kata Nabi, ada perempuan diazab gara-gara kucing. Di riwayat yang lain, cerita lain, ada perempuan dimasukkan surga gara-gara anjing. Karena ini perempuan pelacur. Pelacur, ketika sebelum dia meninggal, dia melihat ada anjing kehausan di samping sumur. Tidak bisa minum anjing samping sumur. Sama dia diambil, ditimbau sumur tadi, dikasih anjing. Minum anjing tadi. Habis dia meninggal. Semua maksiat dia itu diampuni sama Allah gara-gara dia memberi minum anjing. Kalau yang tadi, perempuan tadi, baik dia ahli taat atau tidak, pokoknya tidak diterima sama Allah, dimasuk ke neraka gara-gara apa? Gara-gara dia tidak memberi makan kucing yang dia kurung. Jadi kata ulama, Ibn Atha'illah mengatakan dalam hikam kan, jangan menganggap kecil amal ibadah atau maksiat kepada Allah. Jangan. Cuma ngenjuk banyu, minum binatang, tapi pahalanya luar biasa. Makanya ini termasuk adat orang Mekah. Orang Mekah itu tiap depan rumah mereka atau kalau mereka punya lapangan, pasti di tengah-tengah itu ada apa? Ada ember kecil, itu nah, baskom. Buat apa? Buat kucing minum, burung minum, binatang lewat minum. Itu adat orang Mekah. Atau di depan gerbang mereka pasti ada tempat gitu isinya air. Setiap hari diganti sama dia, tiap pagi diganti. Niat apa? Niat tadi, memberi minum binatang, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Bittirabi. Jadi sahabat ditanya, Nabi itu pas zuhur asar ada bacaan enggak? Ada. Kata sahabat Khabbab, nama sahabat. Bagaimana kalian tahu? Kan sir. Ya kan kalau salat zuhur asar kan artinya suara. Kata dia dengan goyang jenggot Nabi. Artinya jenggotnya panjang. Jenggotnya panjang sallallahu alaihi wasallam. Jenggot Nabi itu tidak pernah melewati genggaman tangan tapi di semai ini mungkin lihiyah yang panjang. Ininya tidak panjang. Jadi ini bukan lihiyah, ini arid bahasa Arabnya. Beda bulu sini dari sini ke sini beda, ini beda. Ini beda, ini lain lagi namanya. Itu bahasa Arab lain kalau. Ini namanya arid, aridon misalkan.
Ini lihiyah. Lihiyah itu ini. Dari tulang apa ini namanya? Ya, tulang rahang itu nah. Bulu yang di tulang rahang namanya lihiyatun. Tulang rahang namanya liha. Tulang rahang bahasa Arabnya liha. Bulu yang ada di tulang rahang bahasa Arabnya lihyatun. Jadi Nabi sifat beliau kathal lihyah. Ya, tebal jenggotnya. Jenggot Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata sahabat, kami tahu Nabi kalau sholat asar zuhur baca dari mana? Goyang. Jenggotnya itu goyang. Sallallahu alaihi wasallam. Nah. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma barul aqwami yarfa'una absarahum ila samai fi salatihim fastadadda qawluhu fi dhalika hatta qala la yastawuna an dhalika aw la tukhtafanna absarahum. An Sayyidah Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an irtiqa fi salati wa qala huwa tirasun yahtalisu syaitan min salatil ardi. Jadi dua yang dilarang sama Nabi ketika sholat. Melihat ke atas tak boleh. Lagi sholat matanya pucuk. Tak boleh itu. Kata Nabi, kalau masih kalian melakukan itu, mata kalian akan diambil sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tak boleh artinya. Itulah tahu. Jangan kita lakukan berarti. Lagi sholat, mata ke bawah. Sunnah begitu kan. Maudhi'us sujud. Bahkan di depan Ka'bah pun ulama khilaf masih. Di depan Ka'bah ini. Ulama khilaf. Ada yang mengatakan sunnah tidak lihat ke tempat sujud tapi melihat Ka'bah. Karena melihat Ka'bah ibadah. Sebagian ulama tidak. Tetap sunnah melihat tempat sujud ketika sholat. Itu di depan Ka'bah, apalagi sholat di selain depan Ka'bah. Jadi melihat ke bawah, tidak boleh melihat ke atas, dilarang sama Nabi. Kata Nabi kalau masih ada yang melakukannya, matanya akan diambil sama Allah. Na'udzubillah, tidak balik lagi, main ini terus nah. Jangan diremehkan ini hadis Nabi Soalnya pernah kita ceritakan banyak yang meremehkan hadis Nabi, betul diazab sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian tidak boleh noleh sholat, tidak batal, makruh, cuman kata Nabi itu dari setan. Itu godaan dari setan, noleh-noleh. Jangan. Sudah mantap duduk salat itu. Naam. Betul. Jabir Samurah radhiyallahu anhu qala sa'alul Bufati sa'adan illa Umar radhiyallahu anhu fa'adalahu wa ta'ala alaihim amara fasaqu hatta ذكروا أنه لا يقسم يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تؤذن تصلي قال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم فصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرم عنها أصلي صلاة عيسى فأرقد في الأولين في الأوليين وأصيب في الأخرين قال ذاك وقتنا بك يا أبا إسحاق. Hasbuk. Setelahnya, batu hadisnya panjang. Maaf. Farsalamahu rajulan aw rijalan ilal kufati yas'alu anhu ahlal kufati wa lam yada' masjidan illa sa'ala anhu wa yusnuna alaihi khairan hatta dakhala masjidan bi bani Abasin faqama rajulun minhum yuqalu lahu Asamatu banu Qatada ibna Aba Sa'data faqala amma ibna Sa'datana fa inna Sa'da kana la
Qamariyaan. Qamariyaan wa sum'ah wa atil umrahu atil fakra wa ariduhu bil fitan wa kana batu idza su'ila yaqulu syai'un kabir mabtulun asabatni da'watun sya'nin qala rawi an Jabir wa ana ra'aituhu ba'du qad saqata hajibahu ala ainaihi minal kibar wa innahu la yata'arradu lil jawari fi tariqi yamizuhun. Jadi Jabir bin Samurah cerita Sayyidina Umar di zaman kepemimpinan beliau Sa'ad bin Abi Waqqas itu pemimpin pasukan yang merebut negara Irak. Peraturannya kalau negara atau satu kota direbut oleh pasukan muslim, maka yang jadi gubernur atau wali kota, pokoknya yang jadi pemimpin di kota tersebut adalah pemimpin pasukan itu. Negara Irak yang berhasil merebut pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu ceritanya. Akhirnya Sa'ad jadi gubernur Irak. Orang Irak itu ahlul Kufah itu suka nipu memang, ahlul Ghadar. Makanya Sayyidina Husain itu tertipu, bukan tertipu, maksudnya ditipu. Diminta Sayyidina Husain datang, ketika Sayyidina Husain datang mereka berubah, pelin-pelan, tidak jujur cintanya. Itu terkenal udah dari dulu, wong Persia. Akhirnya di Karbala terjadilah istilahnya kital, peperangan di situ. Cucunya putra Sayyidina Ali, Zaid, Sayyidina Ali As-Sajjad, putranya Zaid bernama Zaid juga begitu, terbunuh gara-gara orang Irak. Nah, jadi wajar. Jadi ketika Sayyidina Umar menjadikan Sa'ad ini pemimpin, orang Irak ngelapor ke Sayyidina Umar, tidak benar Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Ini yang dikatakan tidak benar ini sahabat Nabi, Asyrah Mubasysyirin bil Jannah. 10 yang dipastikan sama Nabi masuk surga, termasuk kandidat khalifah kalau masih hidup, setelah khalifah setelahnya meninggal. Setelah khalifah di zamannya meninggal, dia termasuk kandidatnya. Sa'ad bin Abi Waqqas dikritiki tidak adil. Akhirnya Sayyidina Umar karena pemimpin, beliau harus istilahnya ngecek betul atau tidak. Ketika Sayyidina Umar di sana, setiap masjid ditanya sama Sayyidina Umar, gimana Sa'ad? Oh, dipuji-puji Sa'ad. Gimana Sa'ad? Dipuji-puji. Kecuali satu masjid, Masjid Bani Abbas. Bani Abbas itu kabilah Arab tinggal di Irak. Ketika ditanya sama Sayyidina Umar, bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas? Sayyidina Umar, walaupun siapa itu tetap Sa'ad bin Abi Waqqas ini sama Sayyidina Umar, rekeningnya pernah dipotong duit tabungannya. Kenapa? Karena sistem Sayyidina Umar, misalkan Sa'ad bin Abi Waqqas tahun berapa jadi menerima jabatan gubernur? Tahun 2000. Sampai setiap tahun itu dicek rekening sama Sayyidina Umar, tabungannya. 2001, dari tahun 2000 ke 2001 berapa pemasukan Sa'ad bin Abi Waqqas? Misalkan 1 triliun. Ini tidak wajar kata Sayyidina Umar. Apa gawe Sa'ad? Kalau dia fokus begawe, berarti dia tidak ngurusi rakyat. Kalau dia ngurusi rakyat, kenapa hasilnya bisa sampai ini? Oh, berarti bukan nuduh Sa'ad korupsi, bukan. Kata Sayyidina Umar, berarti dagangannya ngelunjak atau banyak orang yang minat karena bukan dagangannya, karena ingin cari muka ke Sa'ad. Karena dia gubernur, dia wali kotanya, dagangannya dibeli wong galau. Kata Sayyidina Umar, potong. Hasilnya tadi bukan korupsi ini, hasilnya tadi potong. Sewajarnya untuk dagangan Sa'ad ini, untuk orang seperti Sa'ad, dagangannya itu setahun berapa biasanya? 500 miliar. Udah, 500 miliar. 500 miliar lagi punya Baitul Mal. Nah, itu Sayyidina Umar, tidak pandang bulu, walaupun Sa'ad, dan Sa'ad nerimo karena ini khalifah Amirul Mukminin. Sayyidina Khalid bin Walid pernah digitukan juga, semua pernah digitukan Islam Sayyidina Umar. Jadi beliau kenapa semua menerima? Karena Sayyidina Umar zuhud, Kalau Sayyidina Umar melakukan itu dan tabungannya meledak juga, tidak terima galau. Sayyidina Umar tidak ada tabungan. Sayyidina Umar bajunya tampelan galau.
Sayyidina Umar kadang sampai kuning mukanya itu karena banyak makan minyak cuma sama roti, tak makan daging. Begitu, jadi terima gak lo. Ini Sayyidina Umar ini makanya luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Di zaman saat pas lagi diadu ke ini sama Sayyidina Umar, dicek ke Irak. Beliau lagi ke Irak, dicek satu-satu, semua mujizat kecuali satu masjid. Satu masjid ketika ditanya berdiri laki-laki yang bernama Usamah bin Qatadah. Berdiri, wahai khalifah, karena kau sudah nanya tentang Sa'ad, kami beritahu Sa'ad ini tidak adil, tidak adil. Nak lemak dewa Islam dikata-katai Sa'ad. Sa'ad ada di samping Sayyidina Umar. Sa'ad tidak banyak omong. Kata Sa'ad, ya Allah, kalau Sa'ad ini termasuk doanya yang pasti dikabulkan sama Allah, terkenal. Dapat apa? Dapat nilai lebih atau dapat mangkobah, kelebihan dari Nabi, beliau doanya pasti dikabulkan. Kata Nabi, Sa'ad mujabud dakwah. Sa'ad kalau ngomong langsung dikabulkan sama Allah. Terkenal itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Doa Sa'ad, tidak panjang lebar. Ya Allah, kalau dia bohong dengan tuduhannya, artinya aku tidak seperti yang dia katakan, zalim dia kepadaku, fa'atil umrohu, panjangkan umurnya. Wa'atil faqrohu, miskinkan hidupnya. Wa'aridhu lil fitan, dan tetap beri dia fitnah, musibah, tetap beri dia maksiat. Artinya hidupnya itu pasti selalu dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dari Sa'ad. Serem doa. Sudah, selesai. Kata perawinya, aku nemui wong yang didoai Sa'ad. Di tengah pasar, alisnya itu sudah nutupi matonya, latuwo istilahnya. Di tengah pasar minta-minta. Di tengah pasar minta-minta, miskin berarti. Alisnya sudah nutupi matanya. Uban kan udah tua. Tapi tetap kanji sama betino. Jadi perempuan kalau lewat dia, itu suka dipegang, nak megang betino atau dikedepi kanji. Ini kan fitnah, musibah ini. Itu doa Sa'ad semua. Umurnya panjang, miskin, kena fitnah terus. Artinya tidak bisa lepas dari maksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dalik. Itu doa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi beliau meninggal sebelum Sayyidina Umar. Jadi setelah Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, beliau meninggal. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak sempat jadi khalifah atau Amirul Mukminin. Nah, tafadhal, Madu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tatma'inna ta'dila. Nah. Sallallahu alaihi wasallam.
سمعت يطلب مرسل فرقا فقالت يا نبي لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطوليان. mut'imin An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'al Rasul sallallahu alaihi wasallam anta mata wa qara'a idas sama'u saqqat fasajada fala azalu asjudu biha hatta alqahu. Anil Bara'i radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam wasallam. fi safari faqara'a fil Isra'i fi idda rak'ataini bid-dini waz-zaituni wa fi riwayatin ukhra qala wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan min Sallallahu alaihi wasallam. qira'ah au qira'atan aw qira'atan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala fi kulli salatin iqra ma asma'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa rafa'na aqbaina ankum wa in lam tazid ala ummi al-Qur'an ajza'at wa in zidta fa huwa khair. hasbu sallallahu alaihi wasallam من أصحابه آمنين إلى سوق وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهوب ورجعت الشياطين إلى قومهم وقال ما لكم وقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهوب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث وضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانصرف أولئك الذين توجهوا نحوها مات إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمهلة عامدين إلى السوق أكاب وهو يصلي بأصحابه الفجر فلما سمعوا sami'u falamma sami'u القرآن استمعوا له وقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء وهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي وإنما أوحي إلي قول الجن. Qaulul jinni. Jadi ini cerita cerita jin, cerita setan. Istilahnya setan itu
pas malam hari atau suatu waktu mereka iblis berkata kepada setan, pasukannya setan kan, kenapa kalian tidak bisa mencuri kabar dari langit lagi? Jadi dulu dukun-dukun dulu itu tebakannya pas. Kenapa pas? Karena kawan dia setan tadi itu dengar ke langit, diizini sama Allah, jelas itu atas izin Allah. Dengar apa yang terjadi untuk fulan yang datang tadi ke kawan dia manusia dukun. Bagus tak kalau ngembe tender ini dagangan? Didengar sama dia langsung ke langit. Curi-curi lah pokoknya. Tak bagus, dikasih tahu dukun tadi. Tak bagus, jangan kau ambil. Betul tak bagus. Fitnah, cobaan, ibtila dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu malam mereka tidak bisa mencuri. Kenapa tidak bisa mencuri? Inna wajadna, apa itu di Al-Quran disebutkan di surat Al-Jin, syihabar rasada. Kata setan tadi, malam ini wahai iblis, ketika kami ingin mencuri, kami dapati malaikat sudah siap sama panah. Panahnya itu bintang. Sudah siap. Berani dekat langsung kena panah. Sudah kena panah pasti kalau dekat. Jadi tidak berani dekat. Oh, kata iblis, berarti ada sesuatu yang terjadi nih. Cari coba, ada apa? Cari ada apa? Dicari sama iblis tadi, sama setan tadi, keliling sedunia, apa terjadi apa? Tak tahunya Nabi Muhammad SAW sudah diutus. Ketika Nabi Muhammad diutus, bahkan di dalam beberapa riwayat, bahkan ketika beliau dilahirkan, dari beliau dilahirkan sudah langit dijaga sama Allah. Artinya udah ada kata lagi toleransi, tidak dibuka lagi langit sama Allah. Kenapa? Mempersiapkan untuk utusan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini diceritakan ketika mereka lagi cari ini, di sini kalau di sini tidak diceritakan, mereka baru tahu ketika Nabi sudah diutus. Nabi lagi sholat, mereka dengarkan bacaan Nabi. Akhirnya mereka iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rombongan jin tadi, iman sama Nabi, mendengarkan Quran dibacakan langsung sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau termasuk yang hadir saat itu. Kata beliau, kami diperintahkan sama Nabi untuk tidak keluar dari lingkaran. Jadi sahabat sama Nabi mantap di sini, dilingkari, jangan keluar dari lingkaran ini. Nabi agak menjauh. Kami mendengar suara, suara bising itu, suara jin itu. Setelah itu, ya udah Nabi balik lagi ke kami, sudah. Itu ternyata Nabi lagi baiat jin kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya, fadhal. An Abi Sa'id bin Abbas radhiyallahu anhu qala qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bima umira wa sakata bima umira wa ma kana rabbuka nasiya wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kelas? Udah